analis atau penanya berikutnya dari bidang kesehatan. Beliau adalah Profesor Dr. Sukri Baluturi, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Anies Baswedan. Dalam konteks ketahanan kesehatan, salah satu tugas besar bangsa Indonesia adalah masalah stunting. Saya ingin memaparkan data bahwa berdasarkan data 2022, kasus stunting di Indonesia sebanyak 21,6%, menurun sekitar 2,8% pada tahun sebelumnya. Namun jika kita bandingkan dengan negara seperti Malaysia yang kurang lebih sekitar 21%, kemudian Thailand 12,3%, bahkan Jepang hanya 5,5%, tentu angka ini sangat tinggi. Stunting tidak hanya dampaknya pada pertumbuhan fisik, kognitif, otak dan sebagainya, tetapi di dalam jangka panjang ini akan memberikan dampak terhadap produktivitas masa depan generasi kita. Sayangnya dari sisi disparitas, kasus ini juga sebagian besar terjadi di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur seperti NTT, kemudian Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Pertanyaan saya adalah, jika Pak Anies menjadi presiden, bagaimana target Bapak menurunkan kasus ini terutama di daerah mengalami kesenjangan, dan bagaimana strategi pencegahan dan penanggulangannya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi kesehatan di Indonesia berdasarkan angka kematian ibu tercatat 189 per 100.000 kelahiran, dan angka ini jauh dari target yaitu 115 per 100.000. Kalau kita lihat Indonesia yang mengalami double burden of disease, Indonesia hari ini tercatat sebagai negara yang memiliki kasus tuberkulosis tertinggi 2 di dunia, setelah China dan India dan kemudian Indonesia, kemudian China. Kemudian kasus tertinggi ketiga di dunia mengenai kusta setelah India dan Brazil. Di satu sisi Indonesia juga mengalami beban seperti penyakit-penyakit tidak menular yang dicatat sebagai stroke, kemudian jantung, kemudian diabetes, yang dianggap sebagai penyakit yang paling mematikan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana langkah strategi pencegahan yang dapat dilakukan menurut pandangan Pak Anies Baswedan ketika terpilih menjadi presiden? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Sukri. Tadi simptom-simptom sini, Pak. Stunting, angka kematian ibu melahirkan, TB, bahkan kusta dan penyakit-penyakit lainnya. Ini adalah masalah-masalah yang sebetulnya preventable. Ini agak berbeda dengan COVID kan kira-kira. Ini adalah problem kesehatan masyarakat yang preventable. Perlu ada, ini bicara solusi ya, bicara solusi, perlu ada perhatian dari kepemimpinan nasional dan kepemimpinan di tiap wilayah terkait isu ini. Para bupati, wali kota, dan gubernur itu di dalam setting otonomi daerah, mereka yang bertanggung jawab pada urusan pelayanan kesehatan. Tetapi kita menemukan kenyataan di lapangan. Daerah yang pelayanan kesehatannya baik itu bila wali kotanya peduli urusan kesehatan, bila bupatinya peduli. Tapi bila bupatinya tidak peduli, itu akan terbengkalai. Nah, kami melihat, Pak,
dari nasional, saya menjadi kepala daerah ini, belum pernah Pak dikumpulkan, diberitahu Pak Gubernur target untuk pencegahan penyakit A, B, C, D, F, G, nggak pernah Pak. Terus diberikan guideline nasional, ini adalah yang untuk dikerjakan 1, 2, 3, 4 untuk tiap kepala daerah. Dan bila kepala daerah tidak melaksanakan, maka DAU-nya bisa ditahan, DAK-nya bisa ditahan. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan program. Itu nggak pernah. Jadi saya melihat satu kepemimpinan manajemen ini, bagaimana target-target kesehatan masyarakat dari kepemimpinan nasional diteruskan kepada kepemimpinan daerah, dan kepemimpinan daerah diminta bertanggung jawab karena kewenangannya sudah diberikan, anggarannya sudah diberikan. Ini satu. Yang kedua, praktek di lapangannya menurut saya harus mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK. Itu garda terdepan kita yang terlewatkan selama ini. Dasa Wisma, satu ibu mengelola 10-20 keluarga. Mereka yang paling cepat mendeteksi ketika sebuah keluarga di komunitas punya masalah. Dan program seperti Posyandu, Posbindu itu diaktifkan lewat jalur PKK. Kalau selama ini Posbindu, Posyandu diaktifkannya lewat dinas kesehatan dan PKK-nya lewat dinas yang lain. Tidak bisa, harus diintegrasikan sebagai satu kesatuan karena mereka yang paling depan, sehingga problem-problem tadi itu preventable. Lalu alokasi anggaran yang cukup untuk segala macam suplemen pembantu dari mulai ibu hamil sampai dengan lansia yang terkait pencegahan penyakit-penyakit seperti tadi. Jadi kami melihat Prof. Sukri, satu di tingkat manajemen itu penting, yang kedua aktor, aktifkan aktor yang berada di paling depan di masyarakat yaitu PKK, dan PKK punya segala macam strategi, tapi PKK ini bertahun-tahun dilewatkan oleh para kepala daerah. Ini yang bisa garda depan. Yang ketiga, alokasi anggaran yang cukup, berikan indikator, maka insya Allah itu bisa mencegah problem-problem yang tadi disampaikan. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.